Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Berikut akan saya persembahkan sebuah video pembelajaran dalam kegiatan PPL yang pertama saya, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Metode yang saya pakai adalah modelnya inquiry learning, di mana peserta didik dituntut untuk mencari informasi atau menggali informasi dari berbagai media pembelajaran yang relevan, khususnya dari teknologi, yaitu internet. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman siswa, saya menggunakan metode make and match, di mana pada metode ini diadakan sebuah permainan agar siswa lebih termotivasi lagi atau lebih meningkatkan pemahaman mereka, ingatan mereka tentang materi yang sudah dipelajari. Untuk langkah-langkah saintifiknya, peserta didik yang pertama adalah mengamati, di mana saya akan menampilkan media atau materi di layar menggunakan LCD, dan siswa disuruh untuk mengamati bacaannya, kemudian hukum bacaan yang mereka belum pahami. Kemudian setelah mereka mengamati, saya menyuruh peserta didik untuk menanya. Jadi hal-hal yang mereka kurang pahami, baik itu tentang materi, khususnya dalam mempelajari tajwid. Karena pada pembelajaran hari ini, kali ini di PPL saya mengangkat tentang mengidentifikasi hukum bacaan atau tajwid, ikhfa, dan alif lam qamariyah. Saya menampilkan atau menayangkan surat yang dipelajari, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah 48. Di sana siswa disuruh untuk mengamati. Kemudian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu bagaimana mereka mengumpulkan data, menalar. Jadi menalar mereka secara kelompok saya bagi menjadi 3 kelompok besar untuk mengadakan atau berkolaborasi dalam satu kelompok itu untuk mengidentifikasi tajwid pada surat Al-Ma'idah yang sudah saya tayangkan, untuk dicari contoh dari hukum bacaannya. Kemudian setelah mereka menalar, kemudian setelah mengumpulkan data, mereka dipersilakan untuk menalar. Jadi hasil dari diskusi yang sudah disimpulkan dalam kelompok tersebut kemudian dipresentasikan. Masing-masing kelompok saya beri waktu sebanyak 3-5 menit untuk menyampaikan hasil kesimpulannya, hasil diskusinya. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 secara bergiliran. Ketika kelompok 1 menyampaikan materinya, maka kelompok yang lain menyimak dan memberikan masukan atau komentar. Setelah itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih, maka saya mengajak anak-anak untuk bermain kartu, di mana masing-masing kelompok itu harus mencocokkan antara hukum bacaan, kemudian kalimat dalam ayat tersebut yang ditemukan, kemudian alasannya.
menggunakan hukum bacaan tersebut secara kompetisi. Jadi saya beri waktu selama 2 menit untuk mencari hukum bacaan, kemudian alasannya dan contoh kalimatnya. Dimana ketika kelompok yang menghasilkan atau mendapatkan menyelesaikan tugas secara cepat dan benar, maka akan memberikan poin yang maksimal sampai pada kelompok yang terakhir, itu pun ada nilainya. Dalam hal ini media sudah saya siapkan di depan untuk menempelkan kartu yang sudah saya siapkan juga. Oleh karena itu nanti harapannya ketika anak-anak sudah paham dengan materi pencarian mereka tentang ikhfa dan alif lam qamariyah, maka mereka lebih paham lagi dengan mengikuti permainan metode mix and match. Terakhir, peserta didik dan guru nanti menyimpulkan apa yang sudah dipelajari, dan pendidik atau guru memberikan penguatan serta memberikan tindak lanjut untuk lebih memberikan pemahaman kepada siswa dengan memberikan tugas di rumah. Kemudian sebagai penutup nanti menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan. Kemudian setelah selesai berdoa bersama, ditutup dengan salam. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan dengan video yang akan saya presentasikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin doa dulu yang dipimpin oleh, ya silakan ketua kelasnya. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memberikan yel-yel dulu. Kalau saya bilang SMK bisa, SMK Sumber Asih pasti bisa, ya. Paham ya? Saya mulai, biar kalian lebih semangat lagi. Kita mulai dengan yel-yel. SMK bisa, SMK Sumber Asih pasti bisa. Alhamdulillah, bulan itu tangan dulu. Jadi anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa materi seperti yang biasa kita laksanakan setiap harinya. Oleh karena itu, sebelum saya masuk ke materi ini, saya ingin mereview dulu. Jadi pelajaran yang kemarin kalian sudah mendapatkan pelajaran tentunya. Seperti yang kita pelajari kemarin, kita belajar beriman kepada kitab, ya. Masih ingat kitab yang kita wajib iman itu ada berapa? Ada 4 ya. Di antara itu apa? Taurat, kemudian Zabur, Injil, Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita menjadi umatnya sampai sekarang. Oleh Allah akan diberi keistimewaan, insya Allah ya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita membaca dengan benar. Orang yang membaca Al-Quran dengan benar, maka akan diberikan pahala oleh Allah. Tentunya di sini harus sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwidnya. Paham ya? Oke. Nanti akan saya bagi
di kesempatan kali ini menjadi 3 kelompok. Kelompok yang utara itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ini saya namakan Al-Maidah, kelompok 2 itu An-Nisa, dan di sini adalah At-Taubah sesuai dengan nanti yang akan kita pelajari. Anak ulun sekalian, sebelum kita akan mempelajari, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Coba kalian lihat di tayangan, di slide itu yang pertama kita akan sikap spiritualnya mempertahankan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Itu yang spiritualnya. Kemudian yang sosialnya 2.1. Di situ kita membangun taat, aturan, tanggung jawab, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Kemudian ranah pengetahuannya di sini 3.1 kita akan berusaha untuk menelaah makna Quran surat Al-Maidah ayat 48, kemudian An-Nisa 59, dan At-Taubah ayat 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, karena di sini keterampilannya adalah membaca dan mendemonstrasikan hafalan, maka hari ini kita akan belajar mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saya batasi pelajaran hari ini untuk mempelajari hukum bacaan atau tajwid. 1 itu ikhfa, yang kedua adalah alif lam qamariyah. Nanti kalian untuk memahami hukum bacaan ini, saya persilakan setiap kelompok untuk berdiskusi dengan mencari sumber belajar, baik dari buku pelajaran maupun dari Al-Quran terjemah maupun dari internet, atau kalian boleh browsing di internet. Paham ya? Oke. Sebelum kalian menganalisa, saya akan tayangkan dulu bacaan surat Al-Maidah. Nah, seperti yang tergambar di layar di sini. Mari kita simak bersama-sama bacaannya. Baik, dari bacaan tadi kalian sudah paham caranya membaca yang baik dan benar. Sekarang kalian saya tugaskan untuk mencari hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Maidah, kemudian juga surat An-Nisa dan At-Taubah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan didiskusikan. Mencari hukum tajwid, kalian boleh buka buku paket, dan kelompok 3 silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Silakan dicari hukum tajwidnya. Kalau ada yang tidak paham, kalian tanyakan. Ya, ada yang bertanya? Ayatnya itu ayat berapa aja?
Untuk ayatnya kalian cari Al-Maidah 48, kemudian An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Coba cari di ayat-ayat tersebut, kemudian tulis di lembar jawaban yang sudah saya berikan. Ya Pak. Untuk pembacaannya dari IFA aja. Tadi saya batasi 2 ya. Cukup kalian cari ikhfa sama alif lam komariah saja. Ini waktunya sudah selesai untuk waktu diskusinya. Sekarang kalian coba menyimpulkan dulu. Jadi masing-masing kelompok membuat kesimpulan di lembar tugas, lembar kerja yang saya berikan tadi. Silakan ditulis dulu. Saya beri waktu 10 menit. Ya, waktunya sudah selesai ya untuk kalian berdiskusi, mengambil kesimpulannya. Nanti sekiranya kesimpulannya itu kita ambil bersama-sama. Paham ya? Oke. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang ingatkan kalian, saya akan memberikan satu permainan. Permainan di sini kita akan mencocokkan kartu yang berbeda warna. Jadi masing-masing kelompok nanti saya berikan tugas masing-masing. Silakan kelompok 1 untuk menyiapkan teman-temannya untuk ikut permainan, kelompok 2, kelompok 3 juga ikut permainan. Di sini ada ketentuan-ketentuan seperti yang sudah saya siapkan di sini permainannya. Nanti di situ ada yang memilih kalimat contoh daripada ikhfa ataupun alif lam komariah. Kemudian yang kedua, ada kartu juga berbentuk di sini hukum bacaan. Jadi misalnya ada di antara perwakilan kelompok itu kebetulan ngambil ikhfa, jadi nanti ditempel di hukum bacaan. Ya, kemudian ada yang ngambil kebetulan kena alasan. Jadi di situ nanti ditempel di alasan. Jadi anggota kelompok yang lain itu berkewajiban untuk mencari apa yang sudah ditemukan oleh kelompok yang pertama tadi atau perwakilan dari kelompok yang pertama tadi. Paham ya? Baik. Sekarang ketentuannya di sini untuk penilaiannya, karena ada 3 kelompok. 1, apabila peserta kelompok menyelesaikan tugasnya sesuai dengan ketentuan waktu dan pada pekerjaannya sesuai dengan waktu yang pas, itu nanti akan diberikan poin 100. Nanti Mas Angga akan menulis di sana. Ya, yang tercepat siapa ditulis. Paham ya? Nanti kelompok perwakilan 1 dulu ambil di sini, langsung ditempel di sana. Misalnya kelompok 1 kebetulan ambil ikhfa, jadi ditempel di hukum bacaan. Terserah sudah mau ditempel di mana. Nanti anggotanya mencari jawaban dari ini di 2 kolom yang tersisa. Paham ya? Ya, berarti ada 3 perwakilan masing-masing kelompok. Kelompok 1 3 perwakilan, 2 juga, berarti ada 9 anak nanti. Jadi yang tercepat siapa nanti yang menempel dan benar, maka nilainya akan mendapat 100. Kalau misalnya dia kurang cepat, maka nilainya 90. Dan yang terakhir misalnya yang masih nyari di situ jawabannya dan terakhir menempelkan, berarti nilainya 80. Paham ya? Oke, kita coba yel-yel lagi biar semangat. SMK bisa. SMKN 1 Sumber AC pasti bisa. Baik, kita tepuk tangan dulu. Kita mulai permainan yang pertama. Silakan perwakilan kelompok masing-masing kelompok maju di sini, ambil
Yang mau ditempel yang mana? Nanti dibaca dulu, didiskusikan sama kelompoknya, langkah yang akan diambil selanjutnya apa? Nah, langsung dilem dulu. Langsung ditempel. Ya, kelompok 3 di tengah tidak apa-apa, satu aja. Nah, kelompok 3 silakan ambil yang mana? Dilihat itu apa itu ifa di hukum bacaan berarti. Nah, kemudian itu alasan ada di jangan di situ, di bawah boleh. Nah, kemudian yang kelompok 3 nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi yang mana yang harus ditaruh dulu nanti? Yang paling cepat nanti yang akan ditulis oleh Mas Angga. Ya, silakan. Saya beri waktu untuk masing-masing kelompok untuk mengisi. Berarti yang ini apa tadi? Yang diambil kartunya apa? Tentang apa? Alasan. Silakan didiskusikan. Yang nanti ambil yang mana disesuaikan dengan itu. Dibaca dulu, nanti ambil jawabannya di sini. Kelompok 2 Ifa, silakan didiskusikan, nanti jawabannya ambil di sini. Kelompok 3 juga Ifa, ambil di sini. Jadi yang perlu diisi adalah yang pertama, kelompok 1 itu kalimat sama hukum bacaan, ya. Berarti ada di posisi 2. Kelompok 1. Kelompok 2 Ifa sama Ifanya. Jadi ada kalimat sama alasannya. Ya, paham ya? Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mengisi itu. Silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mengisi kolom tersebut. Silakan kalau ada yang masih tidak paham, boleh ngacungkan tangan. Sudah paham ya dengan permainannya ya? Paham. Baik. Saya beri kesempatan masing-masing kelompok untuk menyelesaikan sekitar 2 menit dari sekarang. Silakan. Boleh silakan mulai sekarang. Ya, siap. Yang lebih cepat nanti akan ditulis oleh. Silakan. Tadi Ifa, kalimatnya ditempel aja sudah di tempatnya, di mana tadi? Alasannya? Yang mana Dok itu? Yang kuning, yang bawah berarti. Ah, yang itu. Boleh kelompok 1 silakan. Boleh dibantu kelompok 3 kurang 1. Kelompok 2 mana? Silakan. 2 orang tidak apa-apa. Itu salah. Hukum bacaan itu bukan itu. Kalimat kalau Arab di kalimat. Nah. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 berarti yang atas. Atas Le. Kelompok 1 belum ada sama sekali ya? Oh ada. Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan pilih saja. Nanti biar ditempel. Ini hukum bacaan. Ini kalimat. Yang itu alasannya. Kelompok 3 belum sama sekali.
Ikhfa? Udah tadi. Berarti tinggal ini, kalimat sama alasannya. Jadi tadi ngambil ikhfa. Kalimatnya apa yang diambil? Ya, di tengah aja sudah. Baik, kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Ya, beri tepuk tangan dulu. Kelompok 1, 2. Ya, kelompok 3. Jangan sampai kalah kelompok 3. Ayo. Nah, itu ditempel, Mas. Kurang 1. Baik. Alhamdulillah kelompok 1, 2, 3 sudah selesai semua. Mari kita cek bersama-sama kelompok mana yang mendapatkan nilai 100. Kelompok 1, silakan maju menyampaikan dulu. Ya, kelompok 1 ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Sudah benar. Sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Contoh kalimat wa anzalna, hukum bacaan ikhfa. Alasan karena ada huruf nun sukun atau mati bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu zai. Sudah? Ya. Alhamdulillah benar ya. Beri tepuk tangan dulu. Nah. Kemudian silakan duduk kembali. Kelompok 2, silakan menyampaikan hasil kesimpulannya setelah kalian berdiskusi dan ikut permainan. Apa yang bisa disimpulkan? Sini, Mbak, silakan. Yang lain tolong didengarkan dan disimak. Contoh kalimat hukum bacaan ikhfa. Alasan karena ada huruf nun sukun atau mati bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu nun, yaitu kaf. Oh ya, betul. Tepuk tangan. Silakan yang terakhir kelompok 3 untuk menyampaikan hasilnya. Contoh kalimat untuk hukum bacaan ikhfa. Alasan karena ada huruf nun sukun atau mati bertemu dengan huruf ta. Ya, terima kasih. Betul ya? Berarti sekarang kalau kita lihat yang tadi selesai yang pertama yang mana? Kelompok 2. Silakan nasa ditulis kelompok 2. Namanya siapa saja tadi? 1, siapa tadi namanya yang maju? Lailatus Soleha. Lailatus Soleha. Nah, sama siapa? Hah? Desi Halimatus. Desi H gitu saja le. Desi. Nah, kelompok 2. Nah, dicentang 100-nya. Oke. Yang kedua kelompok 1 di bawahnya. Namanya siapa? Sofi. Siti Sofia. Mas Ruro. Centang 90. Nah, ya kelompok 3 siapa tadi? Imro'atul. Sama? Ima. Irma. Dapat 80. Ya, sudah. Anak-anakku sekalian,
Mari kita memberikan kesimpulan bersama-sama. Tadi sudah disampaikan kesimpulan masing-masing kelompok. Saya akan memberikan penguatan bahwa dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu harus tahu tajwidnya. Kalau orang sudah paham tajwid, maka nanti membaca Al-Qurannya bisa baik ataupun benar. Kalau sudah benar, maka dia akan mendapatkan pahala. Orang yang benar mendapatkan pahala sebesar 10 kebaikan masing-masing hurufnya. Jadi kalian kalau sudah bisa membaca Al-Quran, dari bacaan itu kalian mendapat pahala 10 kebaikan setiap hurufnya. Mari kita simpulkan bahwa ikhfa itu adalah apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Cara membacanya disamarkan. Kemudian kalau alif lam komariah adalah apabila lamnya dalam kalimat itu dibaca jelas. Paham ya? Baik. Oleh karena itu, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, minggu depan kalian siapkan untuk hafalan surat yang sudah kalian pelajari tadi, dan kalian praktek membaca sejauh mana kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Paham ya? Baik, mari kita tutup dengan pembacaan wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.